Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kita seringkali menjalani kehidupan ini dengan tanpa sadar mengejar sesuatu. Kita digerakkan untuk terus berusaha mencapai puncak. Seolah-olah kehidupan itu ada puncaknya. Dan karena itu kita terus berusaha. Tapi seringkali kita tidak begitu jelas tentang apa yang mau kita capai itu. Puncak itu apa? Nanti kalau sampai ujian lulus, saya bahagia. Itu puncaknya jelas. Nanti kalau sudah mendapatkan pekerjaan, saya akan bahagia. Tetapi ternyata itu terus. Dan tidak pernah ketemu itu puncaknya apa. Kalau kita teliti, sebetulnya apa yang mau kita capai setiap hari? Sebetulnya tidak ada yang real hal itu. Tetapi kita terus-menerus didorong untuk mencapai sesuatu. Sehingga sebelum sampai di sana, rasanya ada yang kurang. Nah, sebetulnya kalau kita teliti, persis rasa kurang itulah yang mendorong kita untuk mencapai sesuatu, untuk berhasil. Tetapi justru rasa kurang itu yang membuat kita terus-menerus tidak pernah tenang, tidak pernah sampai. Lalu kemudian kita meletakkan sebuah tujuan yang akan mengisi kekosongan bahwa saya masih kekurangan. Kita kurang ini, kurang itu, dan itu juga yang membuat kita terus-menerus membeli. Itu juga yang mendorong kita untuk terus-menerus tampil menjadi lebih baik. Dan mengharapkan orang mengafirmasi, mengkonfirmasi, dan memuji. Tapi dasarnya adalah kekurangan. Lalu kita mengejar sesuatu untuk mengisi kekurangan itu. Tetapi menurut saya semuanya itu ilusi. Tidak ada yang perlu dikejar. Hidup itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Dan kemudian kita isi dengan perbuatan baik. Tidak ada yang kurang dalam hidup ini. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa merasa, kita bisa berpikir, kita bisa bersyukur, tidak ada yang kurang. Dan ketika kita menyadari bahwa semuanya sudah dianugerahkan, maka kita kemudian menjadi lebih damai. Kita tidak perlu lagi mencari konfirmasi dari yang lain. Kita tidak perlu lagi menambal, menutupi kekurangan-kekurangan itu. Entah dengan berbelanja, membeli ini atau itu, atau terus-menerus menuntut diri untuk mencapai sesuatu. Yang sebetulnya itu tidak sungguh-sungguh ada. Nah, bukan berarti kemudian ketika kita sudah merasa cukup, merasa sampai, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Tetap kita berbuat karena kita tetap bisa mengasihi, berbuat baik, bersyukur, dengan melakukan kebaikan, dengan menyumbangkan sesuatu. Tetapi motivasinya bukan untuk menutup, menambal kekurangan, mencari validasi, melainkan karena luapan kepenuhan yang sudah meluap di dalam diri kita. Karena kasih itu mempunyai rasa syukur dan kemudian menyalurkannya pada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tindakan bisa sama, tapi motivasi berbeda, dasarnya berbeda. Maka kita seringkali perlu untuk hening, duduk, diam, dan meneliti.
Apa yang sebetulnya menggerakkan diri kita? Apakah kekurangan atau kelimpahan? Apakah ada rasa damai dalam diri kita dan rasa syukur, dan kemudian itu yang mengalir dalam tindakan-tindakan kita? Atau sebuah usaha untuk mengejar sesuatu, mencapai puncak yang sebetulnya adalah ilusi, sebagai kompensasi dari rasa kurang di dalam diri, yang membuat kita terus gelisah. Bahkan ketika kita mencapai sesuatu yang kita impikan itu, kemudian kita sadar bahwa impian itu adalah ilusi yang tidak mampu memuaskan kekosongan yang ada di dalam diri. Dan kemudian kita terus mimpi lagi yang lain. Dan hidup kita hanya sebuah pelarian. Kita lari terus, keluar terus, dan kita keliru. Kita tidak akan menemukan sesuatu yang memuaskan kita, yang berasal dari luar diri kita. Karena sebetulnya yang perlu dipenuhi, ditambal adalah rasa kurang di dalam diri. Maka dengan masuk ke dalam diri, meneliti apa yang kurang, dan kemudian menerimanya, mensyukurinya, bahwa itu adalah daya dorong yang diberi oleh Tuhan, justru kemudian kita bisa memenuhi diri kita. Kegelisahan yang muncul sebetulnya karena ada kekosongan besar yang hanya bisa dipenuhi oleh kasih Tuhan. Itu asalnya. Santo Agustinus mengatakan, hatiku gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Maka menemukan Tuhan di dalam diri dan menerima diri apa adanya sebagai kasih, sebagai kekasih Tuhan yang sempurna, itu akan membuat kita penuh dengan rasa syukur yang meluap menjadi tindakan-tindakan kasih. Sehingga kebaikan yang kita lakukan bukan lagi untuk menambal kekurangan, tetapi sebuah luapan rasa syukur yang mengalir dalam kebaikan-kebaikan. Maka mari kita seringkali hening, kemudian menyadari bahwa kita selalu ada di dalam Tuhan. Kalau bisa justru kita rest in the loving presence of God, yang membuat kita cukup, penuh, utuh, dan kemudian melimpahkan rasa syukur, cinta dalam perbuatan-perbuatan baik. Maka saudara-saudari terkasih, kita semua begitu dikasihi Tuhan. Mari kita belajar menyadarinya dan mensyukurinya setiap saat. Maka hidup kita penuh dengan rasa syukur, sukacita, dan damai sejahtera. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.